Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknologi Pengelolaan Penyakit yang beranggotakan saya Lemang Bagas Grantara dengan NIM akhir 135. Saya Vindi Yogi Mailia dengan NIM akhir 133. Saya Diva Nur Amalina dengan NIM belakang 150. Saya Angelika Damia Dana Manik dengan NIM akhir 157. Saya Nurvina Safitri Diantara dengan NIM akhir 160. Saya Firanda Indira Balandeng dengan NIM akhir 164. Di sini kami akan mengidentifikasikan penyakit yang menyerang pada tanaman kacang panjang. Pada identifikasi penyakit kali ini, kita berada di kebun kacang panjang dengan luas 800 meter yang bertepatan di Purwomartani Kalasan. Sistem cara tanam kacang panjang dengan baris ganda dengan satu bedengan berisi 2 baris tanaman kacang panjang, sehingga terdapat sekitar 1.200 tanaman kacang panjang. Dengan petak lahan 800 meter, dilakukan pengambilan sampel dan pattern X, sehingga mendapatkan 5 titik subsampel dan total sampel 20 tanaman. Kacang panjang itu sendiri memiliki klasifikasi, yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Rosales, suku Leguminosae, marga Vigna, jenis Vigna cylindrica L. Dan morfologinya adalah tanaman kacang panjang merupakan tanaman semak menjalar semusim dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter. Batang tanaman ini tegak silindris, lunak, berwarna hijau dan permukaan licin. Daunnya majemuk, lonjong berseling. Bunga tanaman ini terdapat pada ketiak daun majemuk, tangkai silindris, panjang kurang lebih 12 cm dan berwarna hijau. Buah tanaman ini berbentuk polong, berwarna hijau dan panjang sekitar 15-25 cm. Bijinya lonjong, pipih, berwarna coklat muda. Akarnya tunggang berwarna coklat muda. Penyakit layu Fusarium merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan yang berupa Fusarium oxysporum. Patogen ini ditularkan melalui udara dan air. Gejala serangannya ditandai dengan tanaman menjadi layu mulai dari daun bagian bawah, kemudian anak tulang daun menguning, dan jaringan batang dan akarnya juga berwarna coklat. Cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain teknis, mekanis, organik, dan kimiawi. Pengendalian secara teknis dilakukan dengan melakukan pergiliran tanaman yang lebih tahan terhadap serangan cendawan Fusarium oxysporum. Yang kedua, pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan penggunaan mulsa plastik pada saat musim hujan, dan juga melakukan penyiangan terhadap rumput liar dan gulma pengganggu. Yang ketiga, pengendalian secara organik dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan secara biologis dengan pemberian trichoderma pada saat persiapan lahan. Yang terakhir, ada pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan memberikan fungisida pada tanaman yang terserang. Penyakit mosaik atau bercak daun. Penyakit mosaik atau bercak daun adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh cendawan ataupun virus. Patogen penyakit ini disebarkan melalui udara. Serangan pada daun yang terjadi berupa bercak kecil berbentuk bulat dan kering dengan diameter kurang lebih 0,5 cm. Biasanya, pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Untuk tanaman kacang panjang sendiri, gejala yang ditimbulkan adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mozaik. Pada daun, gejala meliputi perubahan warna pucuk, garis-garis, dan perkembangan bercak kuning. Namun, tanda yang paling mencolok secara keseluruhan adalah bercak kuning dan hijau yang kontras pada daun. Dalam beberapa kasus, area jaringan hijau gelap lebih menonjol daripada jaringan kuning di sekitarnya. Penampakan ulat daun yang makin jelas juga dapat terjadi pada beberapa tanaman. Daun dapat mengalami perubahan bentuk sebagai akibat dari pertumbuhan yang tidak merata dan tepiannya melengkung ke bawah. Adapun pengendalian virus yang dapat dilakukan, yaitu biasanya petani pada umumnya hanya mampu mengendalikan vektornya, yaitu dengan pestisida, sehingga upaya ini kurang efektif untuk mengendalikan virus serta kurang sehat untuk lingkungan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan antiviral atau virus inhibitor yang berasal dari tanaman, agar lebih efektif pengendaliannya serta ramah lingkungan.
Antiviral ini dapat diperoleh dengan mengekstrak tanaman tertentu yang memiliki zat penghambat virus. Salah satu tanaman yang diketahui memiliki peran sebagai antiviral adalah daun bunga pukul 4. Penyakit karat daun adalah segolongan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh golongan cendawan yang termasuk dalam ordo Pucciniales. Penyakit ini biasanya menyerang bagian daun tanaman di mana gejalanya berupa adanya bercak-bercak berwarna kuning muda pada sisi bawah daun, kemudian berubah menjadi kuning tua, menghitam lalu mengering. Di bagian bawah daun terbentuk tepung berwarna oranye. Daun yang parah akan rontok sehingga lambat laun tanaman menjadi gundul. Tanaman akan kehabisan cadangan amilum dalam akar dan rantingnya, yang akan berakibat kematian pada tanaman. Adapun cara pengendalian dari penyakit karat daun adalah dengan menggunakan varietas toleran, pengendalian biologis menggunakan jamur verticillum, pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan pestisida, dan memperbaiki sistem budidaya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai insidensi masing-masing penyakit yang menyerang pada pertanaman kacang panjang. Sebelumnya dilakukan pengambilan sampel dengan pattern X sehingga mendapatkan 5 titik subsampel dan total sampel 20 tanaman. Ini diambil dari setiap titik didapatkan 4 sampel tanaman. Masuk ke perhitungan pertama yaitu perhitungan penyakit layu daun. Dari 20 sampel yang diamati ditemukan 6 sampel terserang penyakit layu daun, sehingga insidensi serangannya sebesar 15%. Untuk perhitungan kedua yaitu pada penyakit bercak daun atau mozaik, dari 20 sampel diamati ditemukan 11 sampel terserang penyakit mozaik, sehingga dapat diketahui insidensi serangannya sebesar 35%. Perhitungan insidensi serangan penyakit selanjutnya yaitu pada penyakit karat daun, dari 20 sampel yang diamati ditemukan 7 sampel terserang penyakit karat daun, sehingga didapatkan nilai insidensi serangan sebesar 20%. Selanjutnya untuk insidensi serangan keseluruhan yaitu sebesar 70%. Hal ini didapatkan dari total ketiga insidensi masing-masing penyakit yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai 70% ini artinya lebih dari setengah bagian pertanaman kacang panjang diserang oleh penyakit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.